Assalamualaikum. Hello dear, let's study English. In this video, we are going to learn about simple present tense. Kenapa kita harus belajar simple present tense? Karena materi bahasan kita di kelas adalah tentang teks deskriptif. Simple present tense is one of the language feature of descriptive text. So, jika kita ingin membuat teks deskriptif, kita harus tahu dulu simple present tense. Karena pola kalimat yang digunakan dalam teks deskriptif menggunakan bentuk waktu simple present. Well, let's study simple present tense. Simple present tense, tense ini digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan, perbuatan, atau peristiwa yang biasa dilakukan atau secara tetap dan kebenaran umum. Maksudnya adalah segala perbuatan kita yang dilakukan sehari-hari atau yang biasa kita lakukan. Time signal tense ini atau ciri waktu dari tense ini, bentuk waktu ini adalah yang pertama always, selalu, often sering, frequently seringkali, regularly secara teratur, steadily terus-menerus, usually biasanya, normally biasanya, generally umumnya, as a rule lazimnya, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, rarely jarang, never tidak pernah, every setiap, every. Nah, titik-titik di sini bisa diisi dengan hari, berarti every day, minggu, every weeks, bulan, every month, tahun, setiap tahun, every year. And then once a week, sekali seminggu, atau bisa diganti minggunya dengan bulan, month, jadi once a month, sekali sebulan. Or hari, ya, sekali sehari menjadi once a day. Kemudian twice a month, dua kali sebulan. Bisa juga misalnya month-nya diganti dengan hari, dua kali sehari, twice a day. Next, 3 times a day, 3 kali sehari. Nah, ini biasanya ada dalam kalimat yang menyatakan simple present tense. Well, next, there are two patterns of present tense. Ini adalah rumus untuk membuat kalimat dalam bentuk present tense. Ada dua bentuk. Yang pertama nominal form. Maksudnya nominal form adalah dalam kalimat itu tidak ada atau tidak menggunakan kata kerja. Di sini dinyatakan predikatnya bukan kata kerja, yaitu menggunakan to be atau be. Ada tiga pola kalimat. Ada kalimat positif, di sini lambangnya plus, yaitu rumusnya S plus B plus C. S di sini adalah subjek. Kemudian B adalah to be, C adalah complement. Nah, S sebagai subjek, yang menjadi subjek itu bisa dua kemungkinan, bisa noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti benda. Kemudian B untuk present tense ada tiga, ada am, are, dan is. Nah, kemudian untuk am di sini untuk subjek I, are untuk subjek you, they, dan we, is untuk subjek he, she, it. Then pola negatif, kalimat negatif atau di sini lambangnya dengan minus, yaitu S plus B plus not plus C. S tadi adalah subjek, B-nya adalah to be, am, are, is, plus not. Nah, di sini B itu kalau sebagai kalimat positif artinya ada atau adalah. Jika be plus not, maka artinya bukan atau tidak. For example, am plus not, am not, itu diartikan bukan atau juga tidak, ya. Are plus not, are not, atau disingkat dengan aren't, ya. Is plus not, isn't, ya. Nah, itu diartikan jika ada not setelah to be artinya bukan atau tidak. Next, kalimat selanjutnya adalah kalimat tanya atau interrogative sentence. Nah, untuk membentuk kalimat tanya, maka to be
itu dikedepankan ya, be di depan nanti diartikannya adalah apakah atau di sini apakah ya. Apakah plus s-nya adalah subjek, si adalah complement. Nah, kemudian yang menjadi complement atau kalimat kata pelengkap adalah bisa 4 kemungkinan. Di sini ada noun, adjective, adverb, and preposition. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai subject plus to be, kita lihat pembahasan berikut ini. Well, the pattern of simple present for positive sentence is subject S plus B plus C. Okay, S it means subject. Okay, B to be, C is complement. Okay, for the subject ya, we use subject pronoun ya. Kita gunakan kata ganti benda untuk subjeknya. Pronoun. Okay, there are I, you, they, we, he, she, and it. Okay, there are 7 of subject pronoun ya. Pronoun I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kami or kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia untuk binatang ya. Oke, kemudian next for to be ya, be or to be, I use am. This is be present ya, to be present. You are, they are, we are, he is, she is, it is. And then for the complement complementnya, pelengkapnya bisa menggunakan kata benda, noun, kata sifat, adjective, kata keterangan, adverb, and kata depan, preposition. Well, now let's study the example of simple present. Nah, untuk contohnya, contoh kalimat dari simple present. Yang pertama kita gunakan yang complementnya itu noun atau kata benda. Kata bendanya di sini ada kalimat saya adalah seorang pelajar. Nah, kata bendanya adalah pelajar. Pelajar itu adalah student. Ya, oke, kita gunakan kalimatnya tadi sebagai kalimat positif. Rumusnya adalah S plus B plus C, subject to be complement. Subjeknya di sini contohnya adalah saya adalah seorang pelajar. Berarti yang menjadi subjek adalah saya, atau bahasa Inggrisnya adalah I. Nah, adalah tadi be ketika diterjemahkan bisa artinya ada atau adalah, maka adalahnya sesuaikan. Untuk I tadi to be-nya adalah am, berarti saya adalah I am seorang pelajar, student. Nah, itu untuk kalimat positif. Next, negative sentence. Negative sentence-nya adalah saya bukan seorang pelajar. Saya bukan seorang pelajar. Nah, tadi negatif rumusnya setelah subjek be-nya dikasih not ya, disandingkan dengan not, baru complement, baru pelengkapnya. Saya bukan ya, bukan di sini bukan adalah not, tapi sebelum bukan harus ada to be. Saya I, kemudian bukannya am, not, seorang itu pelajar adalah student. Kemudian kita lanjut kalimat tanya. Kalimat tanyanya
Nah, di sini menggunakan apakah. Nah, apakah bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, bahasa Inggris apakah itu banyak. Nah, ketika simple present dalam bentuk nominal atau tidak ada kata kerjanya, maka apakahnya menggunakan to be. Bisa am, are, atau is. Nah, karena di sini subjeknya apakah kamu, subjeknya adalah kamu, maka apakahnya menggunakan are. Ya, apakah kamu, are you seorang pelajar, student. Apakah kamu seorang pelajar? Maka are you a student? Nah, ini bisa dijawab dengan dua kemungkinan. Setiap kalimat yang menggunakan kata apakah, jawabannya hanya dua kemungkinan. Yes atau no, ya, yes or no. Nah, jika yes, maka setelah yes itu ya, koma, subjek plus to be. Nah, to be-nya disesuaikan dengan subjek. Karena di sini subjeknya I, ya. Subjeknya I, maka to be-nya am. Nah, itu jika apakah kamu seorang pelajar? Jika kamu benar pelajar, jawabannya yes, I am. Tapi jika bukan pelajar, ya, are you student? Saya bukan pelajar. Ya, cukup dijawab dengan kata no, I am not. Tidak, saya bukan belajar, ya. Oke, and then ya, untuk contoh kalimat yang kedua yang menggunakan complement adjective. Adjective is kata sifat, ya. Jadi kalimat ini dia ada kata sifat, ya, dalam kalimatnya. Kata sifatnya di sini ada contohnya rajin, ya. Mereka rajin, subjeknya mereka, rajinnya complement adjektifnya. Oke, mereka rajin. Mereka bahasa Inggrisnya adalah they. Rajin, diligent. Nah, kalian tidak, walaupun di sini ada dua kata, tidak boleh bahasa Inggrisnya they diligent, mereka rajin. Nah, tetap harus menggunakan to be, ya, karena ini menyatakan simple present. Mereka rajin, they. Kenapa to be-nya are? Karena tadi, ya, they itu subjeknya they, ya, they menggunakan to be are. Maka menjadi they are diligent. Kemudian mereka tidak rajin. Ini untuk kalimat negatifnya. Nah, tadi tidak itu adalah to be plus not. Karena to be-nya di sini are, maka ditambahkan not, ya. Jadi mereka tidak rajin, they are not diligent, atau not-nya disingkat menjadi digabung dengan to be, ya. They aren't diligent. Next, kalimat tanya. Untuk kalimat tanya di sini apakah mereka rajin? Nah, apakahnya kalau tadi yang pertama kata benda, ya, apakah kamu? Itu juga kamu menggunakan are. Nah, karena they juga kebetulan to be-nya adalah are, maka apakahnya tetap menggunakan are, ya. Are they diligent? Ya, apakah mereka rajin? Nah, tadi ketika pertanyaan apakah, jawabannya hanya dua kemungkinan, bisa yes atau no, ya. Karena di sini subjeknya they, ya, maka ketika menjawab apakah mereka rajin, yes they are, ya, mereka rajin, yes they are, cukup dengan yes they subjek plus to be, ya. Kemudian apakah mereka rajin? Nah, mereka tidak rajin, maka cukup jawab dengan no they are not, atau no they aren't, ya. Oke. Next, for complement adverb. Nah, sekarang pelengkapnya adalah kata keterangan. Adverb it's mean kata keterangan, ya. Nah, dia ada di sini. Di sini itu termasuk adverb, ya. Di sini adalah adverb. Nah, bahasa Inggrisnya dia ada di sini. Nah, di sini contohnya dianya menggunakan he, ya, mungkin dianya laki-laki. Nah, ada tadi kembali lagi to be itu bisa diartikan ada atau adalah. Nah, ketika dia ada di sini, adanya itu menggunakan to be. Nah, to be-nya kan ada am, are, is. Nah, karena he itu to be-nya is, ya, jadi ada di sini menggunakan is. Dia ada di sini, he is here, ya. Negatifnya tidak ada, tidak itu kan not, ya, adanya tadi menggunakan to be is. Nah, dia tidak ada di sini, he isn't here,
atau kalau tidak disingkat he is not here. Oke, kemudian kalimat tanya. Kalimat tanyanya di sini apakah dia ada di sini ya? Apakahnya? Nah, kalau tadi kita belajar apakah itu are. Nah, karena di sini subjeknya dia, maka to be-nya yang dikedepankan ya. To be-nya is. Berarti apakahnya artinya is. Is he here ya? Apakah dia ada di sini? Jawabannya kalau ada ya yes ya, yes he is. Tapi kalau tidak ada di sini ya, jawabannya dengan no he is not, atau bisa juga disingkat no he isn't. Oke, then number 4. Number 4 adalah komplemennya menggunakan preposition. What is preposition? Preposition itu adalah kata depan. Ya, kata depan itu ada di dalam, di luar, di belakang, di depan, di atas, di bawah, itu adalah jenis-jenis preposition. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ada in, on, above, under, and etc. ya. Oke, di sini contohnya adalah semua siswa ada di dalam ruang kelas. Semua siswa bahasa Inggrisnya adalah all children. All children adanya tadi to be. Nah, karena banyak siswa, maka to be-nya menggunakan are. Oke, ini to be ya. Kalau to be untuk satu orang, satu benda, satu binatang itu is. Tapi kalau untuk banyak ya, untuk subjeknya yang banyak menggunakan are. Karena di sini siswanya banyak, berarti menggunakan are. All students are in the classroom. Nah, apa yang menjadi prepositionnya? Prepositionnya adalah di dalam. Di dalam itu bahasa Inggrisnya adalah in, ya. Oke, itu positif ya. Next, negatif sentence, kalimat negatifnya. Semua siswa tidak ada di dalam ruang kelas. Semua siswa, all children, tidak ada, tidak not, adanya tadi menggunakan to be ya are not, aren't disingkat menjadi aren't, are dan not. Di dalam, in, ruang kelas, classroom ya. All children aren't in the classroom. Semua siswa tidak ada di dalam ruang kelas. Oke, next, interrogative sentence. Di sini kalimatnya apakah semua siswa ada di dalam ruang kelas? Nah, kembali lagi tadi apakah itu sesuaikan dengan to be yang dipakai dalam kalimat positif. Nah, karena subjeknya semua siswa, maka apakahnya adalah are ya. Are all children ada, walaupun di sini ada kata ada lagi, tidak harus all children are lagi ya, are-nya cukup mewakili di depan. Apakah semua siswa ada di dalam ruang kelas? Are all children in the classroom? Nah, kalau misalnya ada, jawabannya yes ya, yes subjeknya dan to be-nya, karena di sini subjeknya all children, semua siswa, itu banyak orang. Nah, banyak orang itu pronounnya adalah they ya, they, to be-nya are. Yes, they are. Tapi kalau tidak ada di dalam kelas ya, semua siswa misalnya ada di luar lapangan ya, di luar. Nah, maka jawabannya adalah no. No, they are not, atau disingkat juga no, they aren't. Well, dear, this is our lesson now. Please wait for next lesson. Thank you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.